Sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Habib Zabir As-Sadat dan Habib Ahmad Bahashim, Ayahanda Habib Zainal Al-Qadiri, dan para habaib yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada beliau-beliau. Dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini, Ayahanda Haji Haji Ibrahim Shah, dan yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Guru Abdul Wahab, yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Guru Haji Nasrani, dan yang sama-sama kita muliakan Guru Badruddin, dan para guru-guru yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur untuk membimbing umat ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Cuka, Bapak Mas Ribai. Bersama-sama kita hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur. Dan yang sama-sama kita muliakan tamu kita yang mulia dari Desa Al-Kausar, yaitu Al-Mukarram Guru Najmuddin, yang insya Allah pada malam hari ini akan memberikan tausiah atau ceramah agama sekitar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Musala Nurul Iman, Perumnas Citra, RT 04. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah kita masuki acara selanjutnya. Cara pertama tadi sudah dibukakan dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi, dan kita masuki acara yang kedua, yaitu Tartibul Fatihah. Untuk ini kami mintakan kepada Mukarram Ayahanda Habib Zabir As-Sadat, kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. Setelah kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mintakan kepada Mukarram Habib Zaid Bahashim, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله ليجزي بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Hussein yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang hadir mendengarkannya diberikan syafaat daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala desa, terlebih dahulu belum mewakili seluruh panitia dan masyarakat lingkungan Langgar Nurul Iman Perumnas Cipta RT 04 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, seluruh masyarakat lingkungan Langgar Nurul Iman yang telah membantu, baik itu hartanya, tenaganya, pikirannya, dan yang lain-lainnya, sehingga dapat terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang kalian sumbangkan itu menjadi sebab kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh para undangan, tamu-tamu yang mulia pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita semua ini menuju ke tempat ini untuk membesarkan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penyebab Allah meridai kita dan diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Desa Sungai Coka. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Mas Ripai, kepada beliau kami persilahkan. Izinlah berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para habaib, para sarifah yang berhadir pada malam hari ini, bil khusus Ayahanda Al Habib Jabir, Habib Ahmad, dan Al Habib Zainal, serta para habaib yang lainnya yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, bil khusus guru kita, tamu kita, penceramah kita pada malam hari ini, Guru Najamuddin. Mohon maaf guru lah sebelum tersalah menyambat. Dan alhamdulillah Sidin sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kada macet kalau guru jalan tadi lah. Alhamdulillah lah, kada mantas kalau dia. Mudah-mudahan mantas baik jalannya. Para tokoh-tokoh masyarakat, khusus Ketua RT 4, belum ada melihat mana sih ini? Ada di tengah-tengah kita, angkat tangan Bang. Ada nggak sih? Oh, ini. Dan para undangan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini
malam Senin 5 Rabiul Awal kurulah nggak salah 4 kan 6 lah 6 hari sudah Allah kembali mempertemukan kita di Mushola Nurul Iman ini dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuaan yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, keberadaan di khusus kurang semua juga, insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Yang pertama-tama dalam kesempatan ini, ulun atas nama pemerintah Desa Sungai Cuka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia khusus Adinda Guru Itab. Kalau kakak semalam sampai disambar Presiden tarik kopian ya pada ulun. Jadi Adinda malam ini bobat yang mengkoordinir acara ini. Jadi bila setiap kali Presiden mengadakan acara luar biasa jamaahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini rahmat turun untuk kita semuanya. Juga terima kasih kepada Ketua RT yang luar biasa berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan Sidin kena menjadi pemilihan RT terpilih lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini mungkin peringatan Maulid yang terakhir di masa jabatan ulun yang kedua ini, karena terhitung 31 Desember 2022 amunnya kada diperpanjang jabatan ulun habis. Nah, ulun kada tahu kira siapa penerusnya. Makanya dalam kesempatan yang berbahagia ini ulun atas nama pribadi, atas nama keluarga, khusus atas nama pemerintah Desa Sungai Cuka banyak-banyak mohon ampun, minta maaf, minta reda, minta halal lawan pian berataan seandainya selama kurang lebih 12 tahun, kurang sedikit lagi 3 bulan ulun melayani pian, mengemban amanah pian. Tentu banyak hal-hal yang kurang pas mungkin di hati pian berataan. Sekali lagi banyak-banyak minta reda, minta halal, minta maaf. Apalagi banyak program-program ulun yang belum tuntung dijalankan terusus di wilayah RT 5 ini. Karena perlu sampaikan 3 tahun terakhir ini kita hampir gak ada lagi membangun, duitnya dialihkan ke penanggulangan penyakit COVID. Nah, mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi COVID. Kemudian ulun mohon doa juga lawan pian-pian badataan sekiranya nanti penerus generasi ulun yang akan datang, ulun mohon dibantu, didukung, karena harapan kita semuaan kayak apa Sungai Cuka ini menjadi sebuah desa yang bisa maju sama lawan desa-desa yang lain. Sekiranya ada program-program ulun yang tertunda, insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh penerus ulun yang akan datang. Selamat datang Guru Abdul Rahman. Ke depan sini Guru. Sini Guru. Silakan Guru. Sini Guru. Kamu ke sini nah. Sini. Ulun berharap acara-acara maulid, acara-acara Isra Mi'raj, acara-acara keagamaan, majelis taklim, majelis ilmu yang ada di Sungai Cuka ini akan terus berkembang.
walaupun karena ulun kada jadi pembakal lagi, ulun akan tetap eksis membantu semampu ulun untuk kegiatan keagamaan dan lain-lainnya. Ulun doakan mudah-mudahan para guru-guru, para pembimbing kita semuanya selalu sehat walafiat, selalu dimurahkan rezeki. Ditambah apa lagi bro? Hah? Duit kan? Oh bini aja. Aku nggak tahu bini. Aku naik laki ini langsung binian pasti kita mau bang sudah. Jadi ilmunya asal bini mau aja ya bro. Kamu tuh, kamu biar kamu kan? Nah itu mudah-mudahan silaturahmi kita Bapak Ibu tetap terjaga, jangan sampai ada hal-hal yang bisa meretakkan hubungan antar kita, antar keluarga kita, sehingga kalau kita bertamuan, kita di mana-mana bisa bersenyum, bisa bertegur sapa, karena silaturahmi ini salah satunya bisa memanjangkan umur. Mungkin kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mohon ampun, mohon maaf, minta ridha, minta halal segala apa yang telah ulun lakukan selama ini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Demikian, saya mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan sambutan tadi. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Nah, insya Allah pada malam hari ini ada 2 orang, yang satunya belum datang. Mudah-mudahan kalau beliau sempat datang, dan berikan waktu juga untuk memberikan ceramah pada malam hari ini. Di ceramah yang pertama dulu kita persilakan kepada Al-Mukarram Guru Najimuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara bimaulidi Mustafa qulubal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila haqqin wa ila tariqin mustaqim. Wa'afina wa'afu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thalathatun yawmal qiyamah tahta arshillah yawma zilla illa zilluh. Qila man hum ya Rasulullah? Qala man farraja an makrubi ummati, wa man ahya sunnati, wa man akthara as-salata alayya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
ونحن على ذلك من الشاهدين. المكرمون والمحترمون, para habaib, para hababah, wabil khusus Abuya Al-Habib Jabir As-Saggab, Al-Habib Ahmad Bahashim, Al-Habib Zainal Abidin Al-Qadri, Al-Habib Leman Bahashim, dan para habaib-habaib lainnya yang tidak bisa disebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kepada sembilan seberata. Para alim ulama, guru-guru agama, khusus lagi Abuya Kiai Haji Bromsah dan guru-guru yang lain, guru selaku tuan rumah, ayahanda, guru Tabrani, mohon maaf ya, karena ulun merasa sidin lebih tua dari ulun, walaupun muha ulun terboros pada sidin, cuma ulun yang merasa. Dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dua karena takut salah. Mudah-mudahan berkat para habaib majelis kita pada malam hari ini, para alim ulama majelis kita pada malam hari ini dicurahkan oleh Allah Ta'ala rahmat, maghfirah dan ampunan, serta mudah-mudahan syafaat Rasulullah di hari kiamat akan menghampiri kita. Alhamdulillah majelis kita banyak habaibnya. Dikatakan oleh Syekh Zaini Dahlan, haitsu hallu hallatil barakat wan nafahat, dimanapun para habaib, para ulama itu berada, maka di situ akan Allah Ta'ala curahkan rahmat. Mudah-mudahan rahmat mengalir kepada kita seberata. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kerabatnya, serta orang-orang yang mengikut jejak langkahnya ila yaumil qiyamah. Apa nih, tidak hujan lah bro, sekian semalam panggil udah aja jadi hujan. Dulu panggil kalau pindah-pindah lo. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, peringatan maulid kita, alhamdulillah, peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengundang banyak antusias dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kalimantan. Ini semua tidak terlepas daripada nikmat Allah Ta'ala, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan nikmat iman dan Islam ini telah disampaikan oleh dai-dai, para habaib, para ulama-ulama yang memberikan tausiah dan dakwahnya, sehingga pada hari ini nikmat iman dan Islam ini masih bisa bertahan di hati kita, dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini terus-terusan berada di hati kita sampai ajal menjemput kita, amin ya rabbal alamin. Mana padahal nikmat iman dan Islam kita ini adalah imannya iman keturunan, Islam keturunan, Islam daripada nenek datuk kita Bahari, nenek datuk kita. Nah, ini menandakan nenek datuk kita adalah termasuk, insya Allah termasuk daripada orang-orang yang
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka huamlah di atasnya lagi daripada zaman-zaman penjajahan. Ya, apakah tuh? Tapi mudah-mudahan termasuk daripada orang yang ahli ibadah juga. Dikatakan oleh para ulama yuhfazul aulad wa auladul aulad bi ta'atil ajdad. Dipelihara anak cucu dan anak-anak cucu mereka dengan sebab cerminan daripada perbuatan orang tuanya yang dahulu. Nah, jadi artinya kalau kita hendak keturunan kita menjadi anak yang solehah, maka hendaklah kita mulai dari diri kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di akhir zaman ini sangat ngalih. Untuk berbuat taat itu pada nyaman, banyak banget gangguannya. Mengatakan lu gangguan di tangan kita sendiri, yaitu HP. Ini kalau salah dalam menggunakan sangat membahayakan. Inilah keadaan umat di akhir zaman. Tapi alhamdulillah kita termasuk umat, insya Allah termasuk daripada umat yang selamat insya Allah. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba man ra'ani wa amana bi wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Tuba man ra'ani, beruntunglah, sangat beruntung atau untung besar. Tuba itu kalau dalam istilah, dalam usul tafsir itu kalau pada hilaf dikatakan kalimat mustarak, maknanya dua, untung besar au syajaratun fil jannah yuqalu lahu tuba. Lain toba lah, kalau toba itu racun ya, kalau nah air susu dibalas air tuba di dalam hari. Untung besar orang yang pernah melihat lawan aku, kata Nabi, wa amana bi, serta beriman ia kepadaku. Inilah para sahabat-sahabat bahari. Wa tuba dan untung besar, untung gorol bahasa Inggrisnya. Untung gorol orang yang tidak pernah melihat lawan aku, wa amana bi, tapi ia beriman lawan aku. Nah, ini kita ini sudah dihabarkan oleh Nabi pada dahulu bahwasanya umat akhir zaman itu umat yang paling untung. Ada pernah melihat lawan Nabi tapi beriman lawan Nabi. Ini hebat. Hebat benar. Maka iman yang kita tadi adalah melalui dakwah para habaib, para ulama, para guru-guru yang mengajarkan lawan kita. Nah, ini kita pertebal aja lagi iman tadi. Melalui peringatan Maulid kita, mari kita pertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Salah satunya adalah dengan melazimi menuntut ilmu agama. Alhamdulillah di sini ada majelis Bahrul Ulum, Bahrul Ilmi yang dipimpin oleh guru kita, Guru Haji Tabrani. Amin. Mudah-mudahan sidin panjang umur. Sehat badan, luas rezeki. Nah, tadi bilang hajat sidin, mudahan sidin kawin di sini dua gitu. Nah, dua di sini. Tahan anu aja apa? Anu pang memanyahi aja. Awalan kawin pang ramian dua punya. Iya. Bahkan jadi rumahnya dia hendak dua kah? Ada bang ujian diperiksakan Habib tangan, ada bang pacangan tiga nih. Nah, ini apa aja? Aku jadi rumahnya, ambil semalam bilang ke tuan guru, kasar dua sini. Mengapa aja sini? Biar guru nih, penghabisannya kami bisa membunuh laki aja. Nah, kalau mundur aja guru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali ke tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam kitab
bahwasanya Nabi itu dilahirkan pada malam Isnin atau malam Senin. Pada ketika itu ada seorang jariyah yang bernama Suwaibah, kalau pada bilang adalah budak daripada Abu Lahab. Ini salah satu bidan yang ikut membidani kelahiran Nabi. Nah, ketika Suwaibah melaporkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir, Aminah sudah melahirkan. Ketika itu seketika Abu Lahab saking himungnya langsung memerdekakan budak Suwaibah, langsung dimerdekakan sini. Nah, dengan sebab si budak ini dimerdekakan oleh Abu Lahab, maka Abu Lahab pada malam Senin khususnya itu diberi keringanan azab, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam syair itu apa? Idza kana hadza kafirun za ajimuhu wa tabbat yadah fil jahim mukhallida ata annahu bi yaumal isnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi li ahmada. Seorang yang kafir, yang mana kekafirannya ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, beliau gembira. Saking gembiranya itu memerdekakan budak. Itu juga kita lah. Gembira menyambut peringatan Maulid Nabi. Saking gembiranya ada yang menyumbang tiruk, artinya menyewakan tiruknya nih. Ada yang makanannya menjamin. Ada yang apa lagi? Apa tuh namanya? Kotak. Ada yang menjami ambal. Nah, ini orang-orang ini seberataan orang-orang yang kegembiraan menyambut bulan Maulid Nabi. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menafkahkan 1 dirhamnya untuk peringatan Maulid Nabi, maka orang ini, kata Sayyidina Abu Bakar, kena berkawan lawan aku dalam surga. Artinya orang yang memperingati, menyumbang peringatan Maulid, orang ini harapan besar insya Allah masuk surga, insya Allah. Kenapa? Karena Abu Lahab ya, yang sudah nyata-nyata dalam Al-Quran sudah dinyatakan kekafirannya, dia tuh dikenang Allah Ta'ala. Jasanya apa? Cuma gembira ketika lahirnya Nabi. Apalagi kita umatnya beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah, gembira menyambut lahirnya Maulid Nabi. Makinnya segin Abu Lahab itu sudah panitia. Jadi panitianya menjadi Sayyidina Ali lah Pak. Man anfaqa dirhaman wa kana sababan li qiraati maulidin nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang menafkahkan duitnya dan ini menjadi sebab atas pembacaan Maulid Nabi, termasuk pada panitia. Siapa yang ampun usul. Ini bukan panitia nih. Orang ini, kata Sayyidina Ali, tidak akan mati kecuali matinya beserta lawan iman. Mudah-mudahan panitia ini kabul hajatnya berataan berkat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasalah, karena diperingati ini kurang istilah jatun. Nah, karena itulah yang paling top selain pada sidin. Nah, tinggal kita aja lagi. Apa pelajaran-pelajaran yang kita dapat ketika kita merayakan peringatan Maulid? Sudah beberapa tahun kita menghadiri peringatan Maulid, tapi apa hasilnya yang kita dapat untuk keimanan kita nih? Apakah keimanan kita bertambah tebal ataukah ke itu juga? Nah, mulai saat ini mungkin yang dahulunya biasa-biasa aja datang karena hendak memakan nasi bungkus atau hendak foto-fotoan rami-ramian,
mulai hari ini dirubah sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit kita rubah supaya kita ini kaum mencapai derajat soleh. Ini kada kau soleh juga panakan soleh. Karena orang soleh itu pada gampang. Definisi soleh itu dapat man adda huquqallah wa huquq ibadih. Orang yang kawa menunaikan hak-haknya terhadap Allah, hak-hak Allah yang tunaikan, dan hak-hak hamba Allah kawa juga yang menunaikan. Kita dalam rumah lawan bini kada kawa tunaikan. Kewajiban kita jauh banget, kewajiban kita kawa menunaikan lawan bini. Membahas dalam fikih itu meharagu anak, bata tapas, apalagi menyangka iwak, menyiangnya, ngomong anak itu sebenarnya gue gawian laki pian harusnya. Bujuran semangat gue. Jadi wajarnya pian karena bila laki pian meninggal dapat harta separuh wajar. Karena kebijakan Dato Kelampayan tuh ini laki bini-bini ini dapat separuh dari harta laki itu. Kenapa? Karena bini-bini ini mengambil tugas yang seharusnya digawi oleh laki dan kadang digaji laki. Ya abdi, kamu apa nih? Pinang merambut. Nah, padahal menggujurnya aja. Walaupun misalnya ada anak bini dapat 1/8 misalnya kan, tapi ada juga gipian dulu separuh dulu. Nah, kita laki-laki ini banyak tanggung jawabnya. Yang menyusui anak itu sebenarnya laki juga. Dia kalau dulu sanggup lah dulu. Ada sanggup, tukarkan susunya. Duitnya ada susu bini di palang. Kesian bini, apalagi kamu beranak. Di kiri sebuting, di kanan sebuting, apa melihat pilih mata aja dah kayak di atas itu puas-puas dari abah di bawah-bawahnya aja. Bawah-bawahnya aja abahnya. Tuntut makan dulu ini, selain anak menyusu. Nah, itu sebenarnya gawian laki. Dato Kasbul Anwar, muasis pondok pesantren Darussalam, sini itu bila hendak nyuri pasti minta rela lawan bini sini. Minta rela lah di sini. Kita makan bersama anak, aku kadang membantu usaha bina semua. Nah, di Dato Kasbul orang alim luar biasa. Apalagi kita. Wah, ini binian-binian kita Kalimantan ini hebat-hebat. Ada pernah dia menuntut ujar di Arab ujar bila dia hendak kawin, laki-laki itu harus wajib menyediakan rumah dan pembantu. Itu di Arab ujar juga. Ada orang Arab nih bro. Arab cemas ya kan. Ini hebatnya bini-bini. Nah, ini kita sebagai laki-laki ini kita paling ada minta redho lawan bini. Jangan bini hendak dikhianati lah. Apalagi ini rame gue laki-laki becetan lawan bini-bini orang. Tak ganti juga. Jadi periksa saja HP laku dia. Jadi kita lihat bila beli ke rumah, adakah lakiannya bisa juga lakian itu ngarannya Udin di HP-nya sekalinya lain Dina sekalinya. Cuma supaya bini jangan tahu ditulisnya Udin. Apa aja? Lalu ngopi lagi mana gula aja? Itu nanti nama tulisan garam aja. Kenapa aja biar laki gula ditulisin garam supaya kada ketahuan samut aja. Nah, jadi itu dia laki. Yang apa nantinya Udin, biar Dina biar ngarannya Udin. Nah, laki-laki itu pintar, banyak caranya. 1001 macam ya cara laki-laki. Nah, jadi amal-amal soleh dari peringatan Maulid, amal-amal soleh ini harus kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Jangan kayak itu juga kita naikkan standarnya. Kita naikkan sedikit demi sedikit. Nah, misalnya beramal misalnya. Untuk ilmu nih, menyumbang tiap hari Jumat biasanya kan ada celengan buat kalau banyak biar 20 ratus lah. Nah buat 20 ratus tapi setiap minggu tiap hari Jumat buat 20 ratus 2000 20 ratus buat tapi sedikit demi sedikit akhirnya hibah aja. Apalagi kita barengi dengan niat
yang bagus, niatkan misalnya gasan almarhum mama, gasan almarhum abah, banyak jadinya pahalanya. Ada berkurang pahala kita, bahkan ini lebih besar pahalanya. Ujar Nabi nama niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada gawiannya. Jadi kita kalau apa-apa itu niat tuh kita pasang, penting banget tuh. Apa juga itu dalam kaidah usul fikih, al umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung niatnya. Kalau kita berbuat sedikit, jangan ada berniat. Kalau kita ada berniat, pahala juga. Cuma artinya supaya tambah ganda pahalanya, buatin niatnya. Nyatakan orang Kuitan tidak Allah, karena mereka adalah sebab daripada adanya kita. Katakan oleh Nabi, Abu Salas, abahmu itu ada 3. Abu waladaka, abah engkau yang melahirkanmu, ya Kuitan kita. Wa abuka yuzawwijuka bintaha wa bintahu, dan bapak engkau yang mengawinkan anak perempuannya lewat engkau. Wa abuka alladhi yu'allimuka ilman, dan bapak engkau yang melajari akan engkau akan ilmu. Wa huwa afdal. Dan ketiga ini adalah kata Nabi itu lebih afdal, dari Abdullah. Banyak maka 2 kali dalam ini. Hadirin wal hadirat majlis peringatan Maulidul Rasul rahimahumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi bahwasanya Nabi itu ulida maktunan makhulan maqtu'as surrah. Bahwasanya Nabi itu dilahirkan maktunan, dalam keadaan sudah terpotong kelimbit tuh. Artinya Nabi itu lahir sudah dalam keadaan bersunat. Makhulan, dan Nabi itu lahirnya pulang bercelak mata. Bagus banget mata sini. Maqtu'as surrah, dan sudah terpotong tali pusatnya. Apa hikmahnya Nabi itu dilahirkan dalam keadaan berkhitan? Adalah agar orang-orang lain tidak bisa melihat daripada kemaluan Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu mukjizat Nabi adalah kemaluannya tidak pernah dilihat orang. Andai kata ada juga yang melihat kemaluan Nabi, maka dalam kitab dikatakan orang itu langsung buta ketika melihat kemaluan Nabi, buta langsung. Nah, kemudian Nabi itu makhulan, lahirnya dalam keadaan bercelak mata, maqtu'as surrah, terpotong sudah tali pusat sini. Tali pusat ini bahaya banget, apalagi sama terlilit bisa kematian janin. Alhamdulillah, kita lahir mengadari selamat kerja. Nabi ketika lahir itu tali pusatnya sudah berpotong. Kalau orang bahari bila tali pusat itu agak keselamatan, keselamatan dalam bahari. Orang ini bila tidak jarang lagi. Tetapi ada lagi yang kelihatan keselamatan ketika tali pusat pada itu. Nah ini merosotnya nih. Kita ini kada tapi menggandang lagi lawan gawian Tuhan dulu. Kenapa? Karena zaman sudah zaman. Ini tiba-tiba zaman ini seterpengaruh kita. Abu Bakar Warraq ini adalah daripada Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bepasan lawan Imam Ghazali. Ma fi zamanik wala taqtadi bihim. Hiduplah kalian, hiduplah kamu, kata Abu Bakar Warraq kepada Imam Ghazali, dengan bergaullah dengan orang yang sezaman lawan kamu. Tapi ingat, wala taqtadi bihim, dan jangan mengikut mereka. Karena ikutan kita ini adalah rata-rata orang yang sudah meninggal berataan.
Habib Abdullah Al-Haddad yang kita ikuti meninggal. Dato' Kalampayan yang kita ikuti meninggal juga. Ini rata-rata yang kita ikuti ini meninggal orangnya. Ada zaman mengikuti yang meninggal, sedangkan yang hidup ini ada terus mempengaruhi kita. Ini kadang-kadang kita bisa terumpat di zaman. Baik kalau kita berumpat di zaman bisa memperbaiki. Tapi kalau kita berlabuh ikut perkembangan zaman, terpengaruh dengan zaman, ini membahayakan dengan keimanan dan keislaman kita. Beliau hadirat rahimahullah. Ini biasa. Bisa nih belum datang harus lupa. Nah, harus dia. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sudah dilahirkan, Nabi langsung bersujud Nabi, dan langsung mengangkat tangan sini ke atas langit. Nah, ketika itu nampak cahayanya melebar ke seluruh ufuk, cahaya kelahiran Nabi. Dan pada saat itu iblis pun menangis sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat Nabi lahir, iblis kada boleh lagi naik ke langit. Nah ini, apalagi iblis naik ke langit. Dulunya raja langit. Ini ada sebokong raja langit kok. Iblis yang raja langit sehari sebelumnya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu di surga. Ya kan? Dikatakan namanya kalau ada khilaf Ajazil. Ajazil. Ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, iblis kada mau sujud. Ya malaikat isjudu li Adama, hai malaikatku, sujudlah kalian untuk Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan sujud yang kayak kita sholat, adalah cuma kayak rukuk gitu kan, kayak rukuk ya. Pas saja tuh maka malaikat seberataan taat. Kenapa malaikat taat? Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, diberi cuma akal. Nah, akal. Kalau ya kita ini kan ada nafsunya. Nah, kalau nafsu kita ini ada, dihandapi dua-duanya. Makanya kita ini kalau taat lawan Allah Ta'ala ini lebih hebat daripada malaikat. Malaikat ini wajar taat karena akalnya ada, nafsunya ada. Tapi kalau manusia ada nafsu, tapi kalau taat ini lebih hebat daripada malaikat. Nah, ketika diciptakan akal, Allah Ta'ala ya akal akbil, lalu akal menghadap man ana wa man anta. Akal menjawab ana abduka wa anta robbi. Wahai Allah, pian ulun hamba pian, dan pian adalah Tuhan ulun. Lalu nafsu pulang diciptakan, dan nafsu ini ditanya oleh Allah, ya nafs man anti, ya nafs akbili. Pak Bali, si nafsu ini menghadap Allah. Lalu ditanya oleh Allah, man anti, siapa engkau wahai nafsu? Apa jawaban nafsu? Lo gue, anak ente. Itu dasar kayak itu teksnya dalam kitab kan. Kalau ada hilaf itu dalam kitab Durratun Nasihin, kalau ada buka aja ya. Anak ente kata nafsu. Marah Allah Ta'ala. Langsung nafsu ini diandak di neraka selama 100 tahun. Setelah disiksa, dilincai, di smackdown selama 100 tahun, lalu dikeluarkan, ditakuni lagi nafsu ini. Man ana wa man anta, siapa aku, siapa ikam? Apa jawabannya? Tetap anak ente, masalah buat lo. Gitu aja kok repot. Ada apa untuk tambahannya? Tetap jawaban nafsu, aku ikam. Pian ulun, kita jangan bergaduhan. Surga kan samaan ya. Ada boleh deh pandai surga ada samaan loh. Kalau pindah jatuh ke dalam murtad. Asbabir irdah adalah mengolok-olok perkara surga. Adalah kitab Selamat Taufik lah. Salah satu sebab murtadnya seseorang meremehkan sunnah dan pada percaya lawan surga. Termasuk meremehkan kira-kira kalau lihat yang mengolok-olok lah. Kalau pindah lipat malaikat menimba itu tak bisa jatuh juga. Lalu nafsu tadi setelah berpandir kayak itu tadi, jawabannya aku ikam, lalu dibuatlah ke dalam neraka ju, dilapari nafsu.
Berapa lamanya dilapari? 100 tahun. Ada gampang lapar 100 tahun, 30 hari dan bisa kita kehandakan pada hari raya. Manu begitu, ini malam beberapa dah dia. Handakan hari raya dah. Itu kan dilapari 100 tahun, lalu dikeluarkan, kemudian ditanya, man ana wa man anta, hajar nafsu menyerah, ana abduka wa anta rabbi. Itu paham tuh? Jadi Allah Ta'ala mewajibkan puasa lawan kita, melapari kita, supaya membentuk karakter kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Apa takwa? Imtithalu awamir wajibinabun menawahi, menggawi yang diperintah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, wajibinabun nawahi dan menjauhi. Menggawi, menjauhi disuruh, apalagi menggawi, tidak boleh. Menjauhi yang dilarang. Itu daripada nafsu tadi. Nah, kemudian mana tadi? Berbulik-bulik. Ketika tadi Nabi dilahirkan, kemudian Nabi tersungkur, sujud Nabi, kemudian melebar cahayanya ke sana kemari, sehingga kata Syafa, aku melihat cahaya ini, langitnya begitu terang sampai istana Raja Rum itu kelihatan, kata Syafa. Nah, ini dahsyatnya Rasulullah SAW. Salah satu irhas yang diberikan oleh Allah Ta'ala, keistimewaan yang ada mungkin didapat oleh laki-laki lain, yang ada mungkin didapat oleh manusia lain selain daripada Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu bercahayanya sampai ke ufuk? Karena Rasulullah diciptakan dari nur. Dan semua nur itu pun adalah asalnya daripada Rasulullah, termasuk kita ini. Dalam kitab Kifayatul Atqiya dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, karena akan kuciptakan ya Allah Ta'ala. Ma khalaqtul, khalaq itu fi'il madhi, artinya bujuran nih. Ada harapan ku menciptakan. Aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Nah, termasuk alam semesta adalah kita. Nah, ini berarti kita ini daripada nur Nabi Muhammad tua. Nah, cuma bedanya kita ini kadang mengalir darahnya. Nah, kalau hubungan habaib, syarifah, ini mereka luar biasanya darahnya mengalir di situ, darah Rasulullah, sehingga mereka mulia. Jadi karena darah Rasulullah mengalir darah mereka, mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala mulia. Setiap sesuatu yang ta'alluq kepada Rasulullah, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Para habaib mulia dengan sebab apa? Ada di dirinya zat Rasulullah. Bahari guru sekumpul gitu, ada memulai maulid dulu, kalau ada habaibnya. Ini guru sekumpul. Ulang salah satu contoh bagaimana mahabbah kita kepada ahlul bait yang jujur adalah kita mencontoh guru sekumpul. Sepakatnya kalau kita, insya Allah sepakat dari sini lah. Ini luar biasa sih. Ada bisa membedakan habaib yang kayak apa gitu. Tetap dimuliakan sini. Bahkan guru sekumpul itu tiap tengah malam ujar guru lu bisa. Tengah malam sini turun membersihkan WC musola tuh, WC musola. Nah, dibersihkan sini. Jadi murid sini bertakun, kenapa guru dia bersih? Jadi di sini kena di sini habaib ada pengolahannya. Dibersihkan sini, pada hendak sini apa itu buat habaib ini masuk di WC dan tidak angkat. Padahal WC itu punya kita kenyamanan hati-hati karena kan kalau kita berlawas di WC labat-labat jadi aduh supaya guru kita sampai yang sibuk lagi kita dapatkan guru ini tahun deh. Dikatakan dalam kitab ini adalah daripada pendapat Al-Imam Ahmad bin Ujail. Ujail sidin apa? Al-Khala ismun min asma'is syaitan. Wesen dari
Jadi guru sekumpul itu membersihkan WC karena dibersihin sini supaya habaib nyaman. Padahal apa ditolak. Tolak ini adalah satu nama daripada nama syaitan. Ini udah pendapat Imam Ahmad bin Uzail al-Yamani. Ini adalah salah satu ulama yang mana pendapatnya kita pakai ketika kita berzakat fitrah. Ya kan? Kita berzakat fitrah, pendapat yang kita pakai adalah pendapat Imam Ahmad bin Uzail al-Yamani. Karena beliau membolehkan menyerahkan zakat itu kepada satu golongan. Itu di sini apa? Termasuk daripada ashab Syafi'i juga. Jadi ada perlu kita bertaklid. Itu ada yang keterangannya kalau yang ada di sekitarnya at-takrir wa fisadilah. Nah itu ada bagian itu. Disuruh Habib Hussein bin Smith. Nah itu di sini itu adalah pendapat Imam Syafi'i juga. Jadi ada perlu taklikan untuk diserahkan kepada satu golongan. Hadirin wal hadirat majelis peringatan Maulid Rasul rahimahullah. Jangan dah Pak. Ada lihat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak." Hanya saja aku kata Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi kenapa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak? Karena akhlak ini adalah sesuatu yang paling penting. Paling penting. Bahkan orang yang merayakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mula-mula ini pun karena lantaran akhlak juga. Kenapa? Bahari Raja Muzaffar Abu Sa'id, Raja Muzaffar ini beliau membuat Maulid ini lantaran rakyatnya itu banyak yang maksiat kepada Allah, banyak yang maksiat kepada Allah. Lalu beliau mengumpulkan penasihat-penasihat, kemudian mengumpulkan para ulama di wilayah Mesir untuk memberantas kemerosotan akhlak ini. Akhirnya melalui musyawarah ujian daripada penasihat beliau ulama, bikinlah maulid, karangan maulid supaya dibacakan di hadapan masyarakat agar masyarakat ini sadar kayak apa akhlak Rasulullah. Lalu Raja Muzaffar mengadakan sayembara kepada para ulama di Mesir untuk mengarang kitab maulid. Ternyata yang menang karangan maulid yang paling bagus itu adalah karangan daripada penasihat Shirin. Karena penasihat daripada Raja Muzaffar itu adalah ulama juga. Ya udah bahari mencari penasihat ulama. Ayo Pak Pembakar, nih ada penasihat Shirin, Ading Shirin, guru kita, guru Tabrani, penasihat Shirin. Bilanya Pembakar hendak menjablay, guru tak menggawe. Nah, ini jangan diberikan, jangan serangan bawaan. Hingga dijablay lah, ini biar kabar nih, jablay teh secangkir, wadah juga. Selawi ribu, bayar dulu duitnya 50. Soalnya kayak diangsel-angselnya, kamu sebenarnya nungguin, mana angsulan punya di dalam dia. Nah, ambil ini, ambil ke dalam. Jadi ambil angsulan di dalam sini, ini nah angsulannya ini. Susu sebelah. Kenapa sebelahnya dia? Angsulan dia Selawi, jangan 50 2 belah. Nah dia, dia kayak itu kan jam itu ambil bahasa tahu juga. Ini. Mulai deh. Mudahan jabtai sandaran ya Allah, berkat bulan Rabiul Awal, berkat durian-durian Rasulullah, berkat para ulama, mudah-mudahan di kampung kita, di wilayah-wilayah kita, di kecamatan kita Sakri, ada lagi jabtai. Jadi ini salah satu. Karena maksiat ini terang-terangan.
Maksiat yang terang-terangan itu magnetnya lebih kuat untuk menarik bala, kuat pada menarik bala. Cuma ada bang lagi yang lebih dahsyat daripada jablay. Nabi Musa alaihissalam ketika ada seorang jablay datang kepada beliau, wahai Nabi Musa, ulun hendak bertaubat lawan pian. Nah, aja Nabi Musa kesalahan ini kan ulun ni jablay. Sehari ya tahan dia lah, 2-30 kali lah. Mak dia Nabi Musa, jauh nih kan, aku ada hendak di rumahku turun api, jauh nih kan. Nah, penjablay ini hendak bertaubat, datang ke Nabi Musa, suruh sini berjauh, sakit hati jablay. Datang Jibril, wahai Musa, apa gerangan perempuan tadi jadi kamu usir? Wahai Jibril, dia adalah seorang penzina, dia ingin bertaubat, tapi zinahnya sudah terlalu besar, tereda lagi taubat untuknya. Nah, ada Musa Jibril, ada lagi yang lebih besar daripada menjablay, lebih besar daripada jadi jablay. Apa itu? Tarukus sholah, meninggalkan sholat. Penting benar. Jangan sampai kita ini hadir peringatan maulid subuh merandau. Salah nih, maaf, salah. Al-wajibu muqaddamun ala sunnah. Yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Kalau kita mengutamakan yang sunnah, yang wajib dibengkalaikan, luput. Maaf, luput. Ibu-ibu pemaulidan mulai jam 2 sampai jam 5. Mulai ngurumpi pulang, Lesti Kejora yang diparkirkan. Kami lagi asik-asik, kecok-kecok ada karuan maghrib, asarnya wayah apa? Asar tadi wayah apa? Nah ini karena kita melalaikan yang wajib demi yang sunnah. Itu jadi Nabi kata itu. Al-wajibu muqaddamun ala sunnah. Yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Kita maulidan bagus, sangat bagus, bahkan lebih bagus daripada amal sunnah yang lain. Cuma yang wajib harus kita utamakan yaitu sholat. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada harus yang keras benar. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat terang-terangan, apalagi mengaku ada wajib lagi bersolat jangan begini kafir. Kada sholatnya terang-terangan, ini orang ini ujar Nabi kafir juga terang-terangan. Ada perbedaan antara orang kafir dan orang Islam ini cuma as-sholat. Nah, sholat ini meninggalkan sholat dengan sengaja ini ujar Guru Ulun Bahari Darussalam, Guru Haji Muhammad Nasih. Ini paling cepat magnetnya menarik bala daripada maksiat yang lain. Judi kalah magnetnya untuk menarik bala. Nah, ada sembahyang ini terang-terangan. Hati-hati benar kita. Jadi jangan sampai kita bermaulidan berkhidmat cuma yang wajib dibengkalaikan. Artinya tujuan kita memperingati maulid tabarrukan lawan Nabi, mensyukuri nikmat Nabi, berkhidmat kita beribadah. Kita sudah ada kawan menuruti ibadah Nabi. Ada kawan beribadah semalaman, ada kawan. Ada bahari 3 kelompok datang lawan Nabi. Wahai Rasulullah, ulun hendak beribadah semalaman suntuk, ada memburingan. Ujian nasi itu, aku hendak apa nih? Hendak puasa, kada pembukaan. Puasa terus siang malam puasa. Cikung lagi apa? Kada hendak kawin, ibadah aja. Mak, kada hendak kawin. Kita hendak kawin kita pada semalaman kecinta, ya bro. Ini laki-laki ini pada semalam aja cinta menahan. Mau apa laki-laki ini kepala 2, kepala atas dan kepala bawah. Kepala atas unggut-unggut, kepala bawah unggat-unggat. Nah, kalau binian untung 2, yang atas kulimit-kulimit, bawah ungap-ungap. Ikam jer Nabi hendak bersembahyangan dia kada istirahat kada berguringan. Aku jadi nabi, aku beribadah, aku guring juga hak mata, ada istirahatnya. Jika pulang apa tadi hendak puasa aja, aku jadi nabi puasa juga siangnya puasa malamnya berbuka, itu pada hendak berbukaan.
Nang si ibu juga kada hendak kawin, mau handar juga. Hubbiba ilayya min dunyakum abtibu wan nisa'u wa ila qurratu aini fis shalah. Jadi Nabi hubbiba ilayya dijadikan cinta kepadaku min dunyakum daripada duniamu, yaitu berharum-harum. Ini harum-harum malam ini kita lah dengan berkat harum bau nur Rasulullah, dengan berkat dupa yang dibakar dia ada dupanya nih, dan harumnya ada harumnya boleh. Nah, bagus dupa kan dupa bagus sekali bang. Bakar dupa tuh punya kau dupa kita aja nang Arab tuh, nah jangan dupa nang bilah tuh. Dupa bilah tuh kayaknya Dewi Kuan Im mendatang. Nah, ini lupa. Dewi Kuan Im sendokong mendatang dupa buat bilah enggak. Aja buat. Ibu Dewi Kuan Im mendatang. Kan Nabi ketujuh berharum-harum. Tidak ada awak bohaka, bonaga awak. Wan nisa, dan aku jadi Nabi ketujuh kawin juga Nabi. Bahkan Nabi lebih banyak daripada kita. Nabi 9, dia berapa bro? Nanti hitung 1. Kawin juga Nabi. Ada ini hendak ada kawin. Ya apa? Semalam aja keringkan. Hendak turuti Nabi juga banyak bini. Bini Nabi satu aja deh yang pujar, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sisanya janda belakang. Cuma jandanya bukan janda yang kayak janda kita nih. Ya diistimewakan Allah lah, diistimewakan Allah. Yakin tuh kita diistimewakan Allah Taala. Dan lewat janda-janda kayak kita, janda wadah kita ini mau dilihat di parlor apa lepak para ya kan. Nabi istimewa Nabi karena Allah Taala apa dia di dalam rawin apa karena Abu Syafiqur Rahim bil yatimi wal armalah. Nabi itu sayang benar dengan anak-anak yatim dan janda-janda, apalagi jandanya yang Tuhan. Cuma menyantuni janda ini menyayangi salah, bahaya benar. Anaknya disayangi sambat orang, ambil kisah mani anaknya kan mengintai bapak, mengintai mamanya gitu. Anda menyayangi pulau lawan janda nang taanum, janda nang Tuhan gitu. Janda nang dia nang santuni nang Tuhan ada, berapa salah jadi berat loh menyantuni janda nih. Ini adalah akhlak Rasulullah. Beribadah juga. Cuma sidin beribadahnya ada istilah, ada kayak bubuhannya tadi. Kawin juga. Tapi kawinnya Nabi, bubuhannya tadi kadang hendak kawin, sedangkan Nabi jadi Nabi kawin juga, kawin jangan ada. Namun yang ada kawin apa bahaya lah, bahaya apalagi zaman ini ya kan. Terakhir apa nih? Baru aja ulun berjalan ke pantai, belum ada nyampe jalan pantainya. Ulun terdapat 4 buting kondom di pinggir pantai itu. Lu yakin bener nih pasti bakas kurang. Nah itu kan. Dan pada mungkin orang laki ini ada videonya, lu video, tapi lu ada nampaikan, lu biar ini pengen tahu wilayahnya. Ada. Artinya nih moral ini, akhlak ini rusak benar sudah. Kita jaga bujur-bujur anak buah kita, baik nang laki-laki atau nang perempuan, gue anak pian dijaga bujur-bujur. Belum mengalami langsung, melihat langsung kondomnya mencapai rasa keduanya loh, jadi rasa geli gitu nah. Melihat bertulisan pulang sutra aja, pantai. Pas kalau orang dua laki suami istri ada mungkin udah di pantai situ, dia pulang di rumah, oh guling-guling pantai situ. Pasti orang yang bakal singgah yang membuang lah, membuang tampang buang di ruang pendulangan itu tampang buang ngaruhnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian karena ini sudah jam 10:30 lah, kiranya sampai di sini jadi kami selalu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, baik yang berupa kata-kata ataupun apa jua pun yang mungkin menyinggung perasaan kalian.
salah kata, salah bahasa atau tersinggung perasaan, satu harapan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di acara dan di gelombang yang sama. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Mukarram Guru Muhammadin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berhubung gurunya belum bisa datang, jadi acara selanjutnya kita langsung baca doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kepada Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ibrahim Shah. Beliau mempersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. شهر الليل الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا رب يا معيد يا رحمن لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان على الشفاء وبقدرتك الذي قدرت جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Berbahagia doa tadi mempergerakkan acara kita pada malam hari ini. Salahillah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, ulun dibesarwan dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di Masjid Al-Huda Somajoka malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu. Waktunya Maulid, mohon maaf. Peringatan Maulid Nabi bersama sallallahu alaihi wasallam dari malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu hidup 12 bertempat di Masjid Al-Huda Somajoka. Waktunya sama lawan rangka ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu undangan, para hadirin dan para guru-guru yang langsung pulang kita makan bersama di rumah sampai melakukan sholat. Sekali lagi diharapkan kepada para tamu undangan, termasuk para hadirin dan para guru-guru, kita jangan langsung pulang karena kita ada jamuan langsung disediakan.
Masya Allah, Masya Allah. Makan di mana? Gimana? Izin nggak? Kamu ini nggak? Hah? Emang Senin nih? Allahumma shalli alaihi. Bawakan ke belakang. Siap bawa. Tapi kita ambilnya.